Bab 2, Seki U. Sepertinya aku sedang dia mati, pikir Mao Mao. Oleh siapa? 3 orang yang ada di hadapannya. Camilan hari ini adalah bakpao kukus. Beberapa di antaranya berisi pasta kacang merah, namun yang lain polos tanpa isian, dan Mao Mao, yang tidak terlalu menyukai makanan manis, lebih menyukai yang terakhir. Alih-alih pasta kacang, ia lebih suka memakannya dengan sisa sayuran rebus. Di paviliun giok, para dayang istana beristirahat secara bergantian. Mao Mao biasanya istirahat bersamaan dengan Hong Niang atau Ying Hua, dan belakangan ini ia sering tidak ada di paviliun sama sekali, namun kini ia mendapati dirinya beristirahat bersama 3 gadis baru. Terus terang, ia merasa tidak nyaman. Mao Mao memang tidak terlalu pandai bergaul sejak awal. Sudah sebulan penuh sejak gadis-gadis baru itu datang, namun ia baru saja mulai mengingat nama-nama mereka. Ketiganya terlihat sangat mirip. Awalnya Mao Mao mengira itu mungkin karena mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Namun kenyataannya, mereka adalah kakak beradik. Haku U, Koku U, dan Seki U, ia mengulang dalam hati. Namanya sendiri tidak sulit diingat. Artinya sekadar bulu putih, bulu hitam, dan bulu merah. Yang sulit adalah mengingat gadis mana yang mana, ia sudah beberapa kali tertukar, hingga dengan frustrasi para gadis itu masing-masing mulai mengenakan pita rambut yang sesuai dengan warna nama mereka, agak mirip seperti yang dilakukan para utusan khusus dulu, dan barulah Mao Mao akhirnya bisa mengingat siapa yang siapa. Mereka bukan kembar 3, namun lahir masing-masing setahun berurutan. Haku U yang tertua, disusul Koku U, lalu Seki U. Mereka berwajah rupawan, sebagaimana layaknya dayang istana seorang selir tinggi. Alis mereka yang melengkung indah tampaknya digambar dengan arang. Ketiganya memiliki mata almond yang cantik, namun gadis tengah, Koku U, terkesan paling kuat jiwanya di mata Mao Mao. Tidak mau makan? Tanya Mao Mao. Ia sudah duduk dan mulai menghabiskan salah satu bakpao. Teh sudah menunggu, Guiyuan, Yang. Baru saja selesai istirahat sebelum mereka, sudah menyiapkannya. Daunnya sudah pernah diseduh sebelumnya, namun rasanya masih cukup enak. Baiklah. Kakak tertua, Haku U, duduk. Diikuti Koku U lalu Seki U. Tak satu pun dari mereka berkata apa-apa. Mao Mao tidak keberatan dengan keheningan itu sendiri, namun terasa aneh jika ada orang yang mengawasinya makan. Mungkin ada sesuatu yang ingin mereka katakan. Jika ada, ia berharap mereka langsung mengatakannya saja. Mao Mao tidak tertarik untuk memancing-mancing. Terhadap atasan adalah satu hal. Namun ketika berhadapan dengan sesama rekan, ia tidak akan membungkuk ke belakang demi orang-orang yang tidak ia rasakan ketertarikan khusus. Akhirnya mereka makan bakpao dalam keheningan. Mungkin gadis-gadis baru itu merasa tidak bisa berkata apa-apa jika Mao Mao tidak berbicara duluan. Seharusnya mereka saja mengobrol di antara mereka sendiri tanpa mempedulikannya, pikir Mao Mao. Ia menyelesaikan camilannya dan meminum sisa tehnya. Haku U, perempuan muda dengan pita rambut putih itu, memandangi Mao Mao dan akhirnya berbicara. Aku ada pertanyaan. Kalau tidak keberatan. Ucapannya hati-hati dan terukur. Mao Mao pernah mendengar bahwa Seki U, yang termuda, seusianya, yang berarti Haku pasti sudah sekitar 20 tahun ini. Itu berarti ia seusia Gyokuyo dan lebih tua dari Ying Hua dan yang lainnya. Mungkin itulah yang menjelaskan sikapnya yang tenang. Kalau boleh kutanya, bagaimana kamu bisa bertugas di paviliun giok? Bagaimana? Yah, tadinya kekurangan tangan di paviliun giok, dan Jinshi sudah mendaftarkannya sebagai pengecap makanan pada momen yang ia rasa tepat. Mao Mao mengira Ying Hua atau salah satu yang lain sudah memberitahu gadis-gadis baru itu setidaknya sebanyak itu. Ya, kami tahu itu, kata Haku U.
Tapi itu tidak benar-benar menjelaskan apa-apa. Gyokuyo tidak mudah mempercayai siapapun, tapi ia mempercayaimu. Kenapa? Ia menyeringai saat mengucapkan Gyokuyo tanpa gelar atau sebutan hormat. Begitu, pikir Mao Mao. Mungkin Haku merasa dekat dengan Gyokuyo karena usianya yang sama. Tidak mengherankan jika ia curiga melihat seseorang yang tidak dikenal bisa dekat dengan sang selir. Saya sebenarnya hanya pengecap makanan. Jika seseorang mencoba meracuni selir Gyokuyo, sayalah yang akan menanggung akibatnya. Saya mohon kamu memandang saya dalam konteks peran itu. Itu jawaban yang jujur. Tidak ada keharusan untuk menceritakan soal insiden bedak wajah beracun yang berujung pada perkenalan Mao Mao dengan Gyokuyo. Katanya kamu tidak bertele-tele. Ternyata benar. Terima kasih. Mao Mao tidak yakin apakah itu sebenarnya pujian. Namun ia menundukkan kepala juga. Haku mungkin pendatang baru, namun bagaimanapun ia pangkatnya di atas Mao Mao. Aku juga dengar kamu punya banyak teman luar, tapi kuharap kamu tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bergaul. Aku dan saudara-saudaraku sedang berusaha memahami kehidupan di istana belakang. Kamu pasti tahu betapa sepinya kami ketika rekan-rekan yang lebih berpengalaman menghabiskan semua waktu mereka berkunjung. Adikku yang termuda, terutama. Haku menyikut adik bungsunya. Namun Seki-u, gadis dengan pita rambut merah itu, memalingkan muka seolah menyangkalnya. Mereka tidak salah, Mao Mao merenungkan. Ia memang sudah banyak menghabiskan waktunya bersama Xiaolan dan Shisui belakangan ini, dan ia menyadari sekarang bahwa itu tidak sepenuhnya tepat. Ironinya, ia sudah berjanji kepada Xiaolan dan Shisui bahwa ia akan menemui mereka nanti hari ini. Mencabuti bulu para selir sudah menjadi pekerjaan Mao Mao. Jika ia mundur sekarang, dua orang lainnya harus bergegas menutupinya. Ia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan ketika sebuah pikiran terlintas. Yang ia butuhkan sebenarnya hanyalah seseorang untuk mengawasinya, memastikan ia tidak melakukan hal yang mencurigakan, bukan? Kalau begitu mengapa harus menunggu? Katanya. Mari kita pergi ke kamar mandi hari ini. Hah? Kata Seki-u, kaget dengan undangan itu. Ketiga kakak beradik itu mungkin terlihat sangat mirip, namun usia mereka tetap membuat mereka berbeda. Seki-u tampak cukup polos. Selama ia tidak terlalu kasar, Xiaolan dan Shisui seharusnya bisa menghadapinya dengan mudah. Dan Mao Mao akan membiarkan mereka melakukannya. Mendengar kata kamar mandi, Haku-u dan Koku-u saling berpandangan. Apakah hanya imajinasi Mao Mao? Atau mereka sekilas saling tersenyum untuk sesaat? Itu mungkin ide yang bagus. Seki-u, akan baik bagimu untuk menghabiskan waktu dengan gadis-gadis lain selain saudarimu. Tapi kakak. Ya, kamu tahu, mungkin kamu benar. Lagi pula, Nyonya Gyokuyo memerintahkan kami untuk pergi ke kamar mandi kadang-kadang. Benar juga. Berburu skandal adalah pekerjaan tersendiri dalam beberapa hal. Mao Mao melambaikan tangan memanggil Seki-u ke arahnya. Koku-u, kenapa kamu tidak ikut? Usul Seki-u. Maaf, aku harus bekerja. Selamat bersenang-senang. Adik kedua yang biasanya pendiam itu sepakat dengan kakak tertua, membuat adik bungsu mereka tidak punya banyak pilihan. Sementara itu, Mao Mao merasa ia sudah mulai memahami hierarki khusus dalam hubungan kakak beradik itu. Aku Seki-u, senang berkenalan, kata Seki-u dengan gugup. Xiaolan dan Shisui, dari pihak mereka, sudah meluap-luap dengan rasa ingin tahu terhadap teman baru Mao Mao. Oh, kata Xiaolan, kamu punya temaan baru ya, Mao Mao? Tambah Shisui. Keduanya berhasil mengepung Seki-u sendirian.
Mao Mao mengabaikan mereka dan kenalan baru mereka yang gemetar, dan sebaliknya memastikan ia sudah membawa semua yang dibutuhkan. Ia punya salep kecantikan untuk berjaga-jaga jika proses pencabutan bulu mengiritasi kulit seseorang dan benang sutra. Ia ingin membawa sisa buku teks dari kawasan hiburan dengan harapan menjual beberapa, namun melepas niat itu terlalu sulit dengan Sekiu yang ikut serta. Bicara soal Sekiu, ia sedang memandang Mao Mao dengan tatapan memohon, tampaknya memandangnya sebagai pelabuhan aman sekarang kakak-kakaknya tidak ada. Kurasa aku harus menyelamatkannya, pikir Mao Mao. Ia menunjuk ke arah kamar mandi seolah berkata ayo pergi, dan Xiaolan serta Shisui mengangkat tangan mereka dan berlari-lari kecil. Mereka itu siapa sebenarnya? Tanya Sekiu. Tidak berbahaya. Kurasa, tambah Mao Mao dalam hati. Kemudian ia berlari-lari kecil sendiri menuju kamar mandi. Tunggu aku, seru Sekiu, dan bergegas menyusulnya. Pekerjaannya tidak akan terlalu berat hari ini, karena sejumlah pemijat tambahan sudah muncul belakangan ini. Ketika mereka mengintip ke dalam kamar mandi, mereka bisa melihat seorang dayang lain sedang memijat. Mungkin para perempuan lain mulai tertarik ketika mereka menyadari bahwa Mao Mao dan yang lainnya menerima hadiah-hadiah kecil dari para selir. Juru pijat sebelumnya rupanya lebih berhasil menyembunyikan fakta itu. Mao Mao berganti pakaian menjadi celemek di ruang ganti, lalu melanjutkan ke area mandi dengan ember penuh peralatan. Namun Sekiu hanya berdiri di sana dengan gelisah. Ada apa? Tanya Xiaolan dengan sungguh-sungguh. Apakah ini yang kita pakai? Tanya Sekiu. Ya. Kalau terlalu banyak pakaian di dalam kamar mandi, nanti kepanasan. Sekiu, tampaknya, merasa malu. Shisui mendekatinya dari belakang dengan senyum nakal, lalu meraih selendangnya dan menariknya hingga terurai. Ia melepaskan jubah Sekiu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mao Mao dan Xiaolan berseru bersamaan. Keduanya tampak memikirkan hal yang sama, bahwa Sekiu tidak perlu merasa malu sama sekali. Xiaolan, seperti Mao Mao, hanya berukuran sederhana. Tidak apa-apa kok, kata Shisui, yang tubuhnya sendiri jauh melebihi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, memang, seru Sekiu. Aku ingin punya dada rata seperti papan. Ia memandangi Mao Mao dan Xiaolan. Xiaolan mulai terlihat marah, dan mata beberapa perempuan di sekitar mereka juga berkilat. Ia akan membuat musuh dengan caranya ini, pikir Mao Mao. Shisui tampaknya memiliki intuisi yang sama, karena ia menyerahkan celemek kepada Sekiu sebagai pengganti jubahnya. Iya, aku dengar kamu. Ayo, kita ke kamar mandi, katanya, memberikan beberapa tepukan menyemangati di bahu Sekiu. Sudah kuduga ia mudah digoda, pikir Mao Mao, tapi aku tidak pernah menyangka semudah ini. Ia mengikuti Sekiu dan Shisui menuju area mandi. Keengganan Sekiu untuk memperlihatkan tubuhnya menunjukkan bahwa ia berasal dari tempat yang tidak memiliki kebiasaan mandi secara teratur. Ia berasal dari desa yang sama dengan selir Gyokuyo, yang berarti ia berasal dari dataran kering di barat. Air adalah sumber daya yang berharga di sana. Tidak mengherankan jika Sekiu tidak terbiasa mandi. Mereka memiliki sauna, namun mungkin tidak ada gedung pemandian besar seperti ini. Selama ini kamu bagaimana? Di gurun mungkin lain cerita, namun di sekitar sini, bau badan seseorang akan mulai tercium dengan cepat jika tidak mandi secara rutin. Apalagi sekarang, di musim panas. Sekadar menyeka tubuh hampir pasti tidak akan cukup. Kakak-kakakku datang ke sini, tapi aku minta izin khusus kepada Nyonya Gyokuyo, dan rupanya ia sudah diperbolehkan menggunakan kamar mandi di paviliun Giok. Fasilitas seperti itu biasanya dicadangkan untuk penghuni utama. Yang mulia kadang-kadang juga menggunakannya. Namun,
bukan untuk mandi semata. Maka, kita lewati saja detailnya. Mao Mao menyadari bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali melihat Seki-U menuju kamar mandi paviliun giok. Meskipun ia hanya menggunakannya setelah majikannya selesai, ia sudah merasa terintimidasi sehingga berusaha tidak menarik perhatian. Tapi hal itu menjelaskan mengapa kakak-kakaknya, yang tampak begitu setia satu sama lain, begitu rela menjual Seki-U kepada Mao Mao. Karena adik bungsu mereka mendapat izin selir Gyokuyo untuk menggunakan kamar mandi pribadi, mereka merasa tidak bisa menyeretnya ke yang umum. Namun ketika Mao Mao mengundang Seki-U, mereka melihat kesempatan mereka. Tampaknya kamu masih merasa malu, kata Mao Mao. Tapi tidak akan ada waktu untuk itu begitu kita mulai bekerja di sini. Kemudian ia mencelupkan handuk kecil ke dalam ember dan mulai membersihkan diri. Jika Seki-U enggan memperlihatkan dadanya saja, apalagi melihat para selir yang berbaring di meja batu tanpa sehelai benang pun? Gyokuyo bersikeras melakukan hampir segalanya sendiri, jadi Seki-U mungkin belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ia terlihat seperti semuanya membuat kepalanya berputar, namun Mao Mao tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Ini, ambil. Mao Mao menyerahkan minyak wangi kepadanya. Kamu bisa setidaknya mengoleskannya ke mereka, kan? Mengoleskan ke mereka? Iya. Pura-pura kamu sedang marinasi ayam. Mao Mao menambahkan dengan berbisik bahwa ini akan membuat para perempuan rileks, yang akan membuat mereka lebih banyak bicara. Seki-U mengerutkan kening dengan sungguh-sungguh. Namun perlahan-lahan, dengan ragu-ragu, mulai mengoleskan minyak ke selir yang sedang berbaring. Xiaolan, yang sudah cukup mahir dalam hal ini, mengambil kelebihannya dan mulai meresapkannya ke kulit perempuan itu. Mao Mao masih bertanggung jawab atas pencabutan bulu, yang, tidak seperti pijatan, bukanlah sesuatu yang perlu dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, ia selesai lebih awal dari Xiaolan dan Shisui, menyisakan sedikit yang perlu dilakukan. Ia sedang duduk di platform batu, menunggu pelanggan berikutnya, ketika ia melihat sesosok yang ragu-ragu. Lihat siapa yang datang. Selir Lishu kembali. Ia ditemani kepala dayangnya lagi dan sedang melihat-lihat dengan gelisah. Entah ada apa. Setiap selir tinggi memiliki kamar mandinya sendiri di paviliunnya. Lishu tidak perlu jauh-jauh ke kamar mandi umum. Ia begitu sibuk melihat-lihat dengan gugup sehingga tidak memperhatikan ember di dekat kakinya dan hampir tersandung. Itu sangat khasnya, entah mengapa. Lishu adalah salah satu dari 4 selir tinggi istana belakang, namun ia semacam putri yang terlindungi, baru berumur 15 tahun dan belum pernah mendapat kunjungan dari kaisar. Kepala dayangnya berusaha menopangnya, namun lantainya terlalu licin, dan Lishu pun terjatuh. Mao Mao bertanya-tanya apakah ia tidak punya dayang lain yang bisa ia andalkan, namun kemudian ia memikirkan para perempuan di paviliun berlian dan menyadari memang tidak ada yang bisa dipercaya di antara mereka. Akhirnya, Mao Mao merasa terdorong untuk mendekati Lishu. Minyak wangi atau semacamnya tumpah di bebatuan, Mao Mao menyiramnya dengan air mandi agar tidak ada yang tersandung lagi. Oh, terima kasih, astaga. Ucapan terima kasih kepala dayang berubah menjadi teriakan tertahan begitu ia melihat Mao Mao. Entah mengapa, Lishu pun berbagi ekspresi ngerinya. Mao Mao memberikan mereka keduanya sedikit tatapan masam, namun mereka gemetar seperti anak kuda yang baru lahir. Ia berharap mereka tidak memandang seseorang seolah ia semacam monster. Namun ia bisa membaca situasi, dan ia sudah hendak kembali ke meja pijat ketika ia memperhatikan sesuatu. Di sekujur tubuh Lishu yang gemetar ada tempat-tempat di mana bulu-bulunya tidak dicabut dengan benar. Tampaknya seseorang sudah mencoba mencukurnya dengan pisau cukur, namun meninggalkan banyak goresan dan bahkan beberapa luka di sana-sini. Apakah kamu ingin mencoba cara lain untuk mencabut bulu? Kata Mao Mao. Hah?
Li Shu tampak terkejut dengan tawaran itu, namun ia tidak menolak ketika Mao Mao menarik tangannya dengan lembut. Itu sudah cukup sebagai persetujuan. Mao Mao merasa masih ada sedikit gemetar namun bertekad untuk mengabaikannya. Pencukuran asal-asalan itu mengganggunya. Mao Mao kadang-kadang terganggu oleh hal-hal yang cukup tidak biasa. Ia membimbing Li Shu ke platform batu. Sang selir tampaknya sama segannya dengan Sekiu untuk memperlihatkan dadanya, dan kemudian mulai mengoleskan lotion, meski sedikit mengerutkan kening saat melakukannya. Xiaolan memperhatikan selir yang meringkuk itu dan Dayang yang setia mendampinginya, dan langsung memahami situasinya. Ia membantu menahan sang selir di meja. Tidak apa-apa, kata Mao Mao. Aku akan berhati-hati. Ia bertekad untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Sementara itu, Sekiu hanya bisa menonton, matanya penuh rasa simpati untuk sang selir. Setelah pencabutan bulu selesai, kulit Li Shu sangat halus seperti sutra. Hampir tanpa menyadarinya, Mao Mao tidak berhenti di tangan dan kakinya saja, namun sudah menyeluruh ke setiap inci tubuhnya. Xiaolan dengan tekun melakukan perawatan setelahnya, mengoleskan minyak wangi ke sang selir. Shisui perlu membantu pelanggan lain yang kemudian memberinya jus yang kini sedang ia nikmati. Xiaolan memandanginya dengan iri. Haruskah mereka mencoba meminta honorarium kepada selir Li Shu? Pikir Mao Mao. Namun melihat sang selir yang melekat di meja tampak seperti jiwanya sudah melayang pergi, ia mengurungkan niat. Apakah hal seperti ini baru baginya? Tanya Mao Mao kepada kepala Dayang. Ya. Di pavilion itu, sebagian besar perempuan tidak terlalu mempedulikan hal-hal ini. Dan sebelumnya, ia cukup lama tinggal di biara. Ya, benar. Faktanya, kisah Li Shu cukup menyedihkan jika dipikirkan. Dinikahkan kepada seorang kaisar pedofil sebagai alat politik di usia muda, dikirim ke biara setelah kematiannya, lalu dipaksa kembali ke istana belakang oleh keluarganya. Dan begitu tiba, dikelilingi dayang-dayang istana yang tidak berguna. Kepala dayang itu pernah termasuk di antara para penyiksa sang selir, namun kini ia menjadi sekutu setia majikannya, sebuah fakta yang membuat Mao Mao terkesan. Karena sudah ada di sini, Mao Mao pikir ia juga bisa sekalian membuat kulit kepala dayang itu menjadi halus, namun meski perempuan itu bersedia untuk tangan dan kakinya, ia menolak keras ketika sampai ke bagian yang paling sensitif. Mao Mao tidak melihat masalahnya, mereka semua perempuan di sini, bagaimanapun juga. Begitu mereka selesai dengan selir Li Shu dan kepala dayangnya, pekerjaan mereka untuk hari itu sebagian besar sudah selesai. Mereka mengenakan jubah longgar dan berusaha mendinginkan diri dari panasnya kamar mandi. Li Shu menyarankan jus, dan meskipun mungkin saja ia sekadar bersikap sopan, bahwa ia sebenarnya berharap mereka menolak, gadis-gadis lain dengan antusias menerima. Xiaolan terang-terangan gembira, sementara Sekiu tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi namun ikut-ikutan saja. Dayang-dayang lain sedang melayani selir-selir lainnya, sementara Shisui menyelinap keluar di mana salah satu selir mentraktinya menghisap pipa. Ia memang pandai memainkan situasi. Kalau boleh kutanya, kata Mao Mao kepada kepala dayang Li Shu begitu mereka sudah duduk santai di area pendinginan para selir, apa yang membawa kalian ke sini? Kupikir pavilion berlian punya kamar mandinya sendiri. Ya, begitulah, kata dayang itu dengan gelisah. Ia memandang Li Shu, yang wajahnya bersinar dengan kehangatan kamar mandi namun mulai mendapatkan kembali ketentramannya. Bahkan, jika dilihat lebih seksama, ia terlihat agak pucat. Disitulah ia muncul. Di kamar mandi. Kini kepala dayang itu terlihat sepucat majikannya. Hantu.